Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku semua, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam kesehatan, dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Ini ada pertanyaan dari Pak Lipmudin. Assalamualaikum Bang Andi, saya mau bertanya nih, apa maknanya kafir zindik? Apakah kalau kita tidak bersahadat, apakah kita disebut orang kafir? Dan apakah makna kafir itu Bang? Sekian Bang Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sangat ringkas, tapi ya perlu kajian yang dalam ini untuk menjelaskannya ini ya. Mudah-mudahan teman-teman lebih bijak dalam menyikapi makna kafir ya. Jangan sampai kita memahami kafir itu dengan sebatas yang umum aja. Kita harus membaca lagi hakikatnya ya. Sangat banyak di Al-Quran juga dijelaskan, para ustadz, para ulama kita menjelaskan kafir itu sangat sering tuh dibicarain itu yang tentang non muslim. Orang yang tidak mengakui Allah dibilang kafir ya. Orang yang tidak percaya Islam dibilang kafir. Orang yang tidak beragama Islam, semua non muslim dianggap kafir ya. Yaitu kata Quran ya. Tapi kita juga harus bijak menyikapi, jangan sampai kita dengan pemahaman itu ya jadi sikut-sikutan dalam bermasyarakat ya. Jangan cepat kita berkata orang kafir. Kafir ini maknanya luas. Jadi yang dikata Pak Limudin tadi, kafir zindik itu gimana Bang? Zindik itu dia beragama Islam, titelnya Islam, penampilannya Islam, tapi dia ajarannya menyimpang dari Islam yang sesungguhnya. Itulah yang dibilang zindik. Misalnya dia belajar tasawuf, belajar kenal diri, kenal Allah, habis itu nggak sholat lagi dia. Kalau ditanya aku nggak sholat, wah aku udah sholat di Masjidil Haram. Sholatku lain, udah di Mekah aku sholatnya. Itu zindik itu ya. Habis itu ada juga saya ketemu itu bulan puasa nggak puasa dia. Saya tanya kenapa nggak puasa? Oh udah lain Bang, udah beda puasa saya Bang, udah wilayah hakikat puasa saya. Kacau gak tuh ya. Nah, wilayah ini luas maknanya. Lalu kafir juga ada dua. Kafir yang jelas-jelas dikatakan di Al-Quran, yang tidak percaya Allah, tidak percaya ajaran Islam, itu kan dianggap kafir kan. Nah tapi kita harus lebih enak, kita jangan kupas yang itu. Kalau kita kupas yang itu nanti jadi tersinggung yang non muslim ya. Jadi kita lebih banyak kupas wilayah kafir yang istilahnya dia Islam tapi kafir gitu. Itu bisa juga dikatakan munafik ya. Itu banyak. Makna kafir ini apa Bang sebenarnya ya? Kalau yang kita dengar, yang saya pernah dengar ceramah ya, katanya tertutup, menutupi, tertutup, mengingkari ya. Tertutup dari apa? Dari kebenaran ya. Ketika dia tidak mengikuti, tidak mengakui, tidak mematuhi ya, itu sudah larinya kafir, ingkar ya. Jadi luas. Jadi jangan kita hanya berpedoman pada non muslimnya. Kita banyak-banyak berbenah diri untuk kita aja lah. Nggak usah kita sedikit-sedikit orang nggak Islam dibilang kafir, kafir, kafir. Tapi sikap kita kafir kita nggak tahu. Sifat kita kafir kita nggak tahu. Tingkah kita kafir kita nggak tahu. Ya, ngeri. Jadi kalau ditanya, kalau kita tidak bersahadat, apakah disebut orang kafir Bang? Banyak orang bersahadat aja kafir. Terus terang aja. Makanya di dalam sholat kita itu selalu ada syahadat ya. Berulang-ulang kita bersahadat. Sehari 5 kali tuh sholat wajib itu
ya kan? 5 kali itu ada syahadatnya. Tapi apakah itu betul-betul syahadat atau hanya ucapan aja di lisan? Ini yang harus kita pahami. Ya. Banyak orang, nah ini kita kasih contoh aja. Dia Islam, tampangnya agamis, penampilannya agamis, ya. Bisa dibilang wah kayak wali bang, penampilannya bang. Ya. Tapi masih bermain dengan hantu blau. Ya. Masih wilayah jin, masih bersekutu sama jin. Ya itu harus syahadat lagi. Jelas itu kafir yang begitu. Ya. Nah yang kayak gitu kita nggak pernah kita kaji, nggak pernah kita kupas. Asik yang non muslim aja yang kita serang, nggak boleh. Kita lihat dulu kafir di diri kita, ya kan? Kufur nikmat itu kafir juga. Ya Allah kok gajiku segini ya Allah, ya kan? Ya Allah kok rezekiku segini ya Allah. Nggak terima dia hidup susah, nggak terima dia nggak ada uang. Akhirnya apa? Mencuri dia. Kafir nggak tuh? Kafir. Karena dia ada ingkar di situ, tidak mematuhi hukum Allah, ya kan? Yang seperti udah terjadi berapa tahun yang lalu itu, yang heboh itu tentang kafir ini di surat Al-Maidah 51. Jangan kau mengangkat pemimpin dari golongan Yahudi, Nasrani, segala macam. Itu aja yang kita heboh-hebohkan. Banyak umat Islam dia mengangkat sumpah dia waktu naik jabatan, ya kan? Sudah jadi dia pegang jabatan itu, korupsi dia. Itulah kafir. Ya, nggak menjalankan amanah yang diberikan Allah. Begitu naik jabatan dia sumpah dia pakai Al-Quran, ya kan? Sudah jadi dia pejabat, nah udah korupsi dia. Nah itulah kafir yang sesungguhnya. Tapi yang kayak gitu nggak pernah dikupas. Yang kita pandang yang non muslim itu kafir itu aja yang kita pandang. Seolah-olah kita ini kayak sudah bersih kali, ya. Nah jadi jangan, masih enak lah kalau kita bilang ini orang sembah patung, kita bilang kafir. Ini orang nggak beragama, kita bilang kafir. Ini orang nggak percaya Islam, kita bilang kafir. Yang non muslim kita bilang kafir. Itu masih nampak, masih enak, itu masih nampak. Yang nggak nampak ini yang ngeri, kafir batin ini yang ngeri. Orangnya Islam, KTP Islam, ya. Sholatnya 5 waktu, luar biasa. Tapi mencuri juga, iya kan? Itu kafir itu. Apalagi ilmu agamanya luar biasa, ya. Penampilan agamanya luar biasa, pemahamannya tentang agama luar biasa, sholatnya, ibadahnya, zikirnya luar biasa. Tapi masih suka gunjing orang, masih suka gibah orang, masih suka merasa paling benar, masih suka merasa paling mulia. Yang lain tuh enteng semua dianggap, hina semua dianggap, ya. Nah ini untuk para ustadz ini yang senang kopar kaupir, hati-hati kita. Jangan suka kita ngomongin orang lain. Antara kafir ini antara umat sama Allah. Jadi urusan sesama manusia nggak ada urusan kita. Jangan sampai kita mendikte orang, jangan sampai kita menuduh orang. Mudah kali kita mengatakan orang lain kafir itu. Hati-hati, ya. Apalagi kita para penceramah, lisan kita didengar umat, ya. Hati-hati, jangan sampai salah kita menyikapi, jangan sampai salah kita berdakwah. Nanti masyarakat umat yang nggak paham ini ya jadi konslet. Wah kata Ustadz si Fulan katanya ini kafir, itu kafir. Udah bahaya itu, ya. Jadi kita harus pahami hakikat kafir tadi adalah kufur, ingkar, ya. Luas maknanya.
Kita misalnya gini lah, banyak kita ini berlaku bohong ya. Kita punya uang nih, dipinjam uang kita sama teman, dipinjam sama saudara, nggak mau kita pinjemin, alasan kita bilang nggak ada uang aku, lagi sempit rezekiku, lagi nggak ada uang. Padahal ada uang kita, nggak mau kita pinjemin, padahal bisa kita nolong, nggak mau kita tolong. Itu juga sudah kafir, syahadat lagi tuh ya. Yang kayak gitu aja kita nggak paham. Banyak lah di dunia ini orang kafir itu banyak. Saya aja berkali-kali kafir saya. Makanya nggak berani saya bilang aku sudah benar syahadatku. Buktinya kita masih sholat, masih 5 kali kita sebut itu syahadat, ya kan? Jadi mudah-mudahan untuk saudaraku, sahabatku yang lain lebih bijak lagi memaknai kata kafir ya. Jangan sampai kalimat kafir itu menjadi sesuatu yang buruk, seperti menjas orang ya, mengecilkan orang, nggak boleh. Itu urusan kita sama Allah. Allah bilang apa? Hanya aku yang mengetahui siapa jalannya paling lurus. Ya sudah, kita yakin dengan agama yang kita anut, kita yakin dengan kepercayaan yang kita anut. Ya sudah, nggak usah sikut-sikutan, nggak usah membanding-bandingkan, ya kan? Kita diberi petunjuk oleh Allah, jalannya Islam. Ya sudah, kita sempurnakan Islam kita, ya kan? Jadi jangan Islamnya yang dibanggakan. Banyak kita ini membanggakan Islamnya, tapi tingkah kafir juga banyak, ya kan? Emang KTP Islam, penampilan Islam, perbuatan kafir. Banyak seperti itu. Jadi yang dikatakan beriman, betul-betul beriman itu ya bukan dari segi zohir, batin juga harus kita baca lagi batin kita ini. Ya. Apalagi kerja keras kita, ya kan? Kerja keras, banting tulang, cari uang, rupanya bagus rezeki kita, kaya kita. Habis itu sepele kita sama orang miskin. Aku bisa begini karena aku kerja keras, kau jangan malas. Makanya hidupmu miskin terus. Kayak aku dong, kerja keras. Itu juga kafir, itu mengaku diri. Dia nggak mengakui Allah yang memberikan kekayaan itu. Ya. Dia merasa karena usahanya, karena kerja kerasnya dia bisa kaya. Kalau kau merasa seperti itu, kau sudah kafir itu. Karena apa? Sudah ingkar, tidak mengakui Allah, tidak menyadari semua dari Allah. Ya, kan kita beda-beda ini hidup di dunia ini. Ada yang Allah kasih pemikiran yang cerdas, ada yang lambat, yang lelet, ya kan? Nah, kita berani mengambil keputusan, orang lain takut mengambil keputusan, ya kan? Banyak begitu. Nah, siapa yang memberi keberanian pada kita? Jangan kita mengaku diri, aku yang hebat, aku yang bisa, aku yang pintar, ya, aku yang mulia, aku yang terhormat, aku yang harus diikuti, aku yang lebih baik dari orang lain. Wah, kalau sudah ada pengakuan begitu sama aja kayak iblis. Ya. Iblis terusir dari surga karena apa? Dia bilang aku lebih baik daripada Adam. Adam itu dari tanah, aku dari api. Padahal dia hanya itu dosanya itu, merasa lebih baik aja itu. Terusir, terlaknat dia. Nah, kita lebih-lebih dari iblis kita di dunia ini. Semua kita akui karena aku. Ya kan? Sesama makhluk kita sombong, aku yang paling beriman, aku yang paling lurus jalannya, aku yang akan masuk surga, yang lain kafir itu, masuk neraka semua itu kafir itu. Enak kali. Jangan sampai kita mengklaim diri kita. Ya. Jadi biar rukun, biar damai ya, urusan kafir ini ya antara kita sama Allah saja. Jangan kita bawa sesama makhluk. Ya. Jangan kita kait-kaitkan sesama makhluk. Urusan kafir ini, siapa yang kafir, siapa yang beriman, siapa yang paling benar jalannya, siapa yang paling lurus jalannya, Allah yang tahu, kita nggak tahu. Ya kan?
Jangan merasa kita sudah Islam sudah jaminan surga gitu. Belum tentu, hati-hati. Ya. Jangan sampai kesombongan kita itu yang menjadi hijab untuk ke surga Allah. Ya kan? Merasa kita udah paling paten kali. Nah, mudah-mudahan wilayah ini kita ngerti. Kafir itu maknanya luas. Ingkar. Ya. Nggak usah lah jauh-jauh ya. Kita tidak bersyukur saja sudah kafir. Ya. Itu kalau wilayah hakikat ini ngeri kita kalau kita mau kupas itu. Ya. Pulang kita kerja. Sampai rumah lapar perut kan, makan kita, begitu makan istri masak nggak enak. Kok ini aja masakannya, nggak ada yang lain ya. Nggak bersyukur kita. Sudah kafir itu. Kalau orang hakikat akan paham, oh inilah rezekiku hari ini, syukur aku masih bisa makan. Orang lain nggak ada beras, orang lain nggak bisa makan. Ini walaupun masakannya kurang enak, aku masih bisa makan. Masih ada ini lauk terhidang ini. Nah, itu kalau orang hakikat. Nggak berani dia ngutuk-ngutuk. Nah, kalau orang yang nggak paham, marah dia sama istrinya. Kok ini aja kamu masak, bosan aku makan ini terus. Ya kan? Nggak ada rasa syukur kita. Sudah kafir itu. Syahadat lagi lah. Hati-hati. Nah, kalau dikupas wilayah hakikat nih, pahit. Ya. Jangan kita bangga dengan keislaman kita, bangga dengan agama kita. Itu kan hanya jalan itu, agama itu. Ya. Siapa yang tahu yang paling lurus jalannya? Ya Allah. Kita nggak tahu. Kita hanya ikutin jalan aja. Mudah-mudahan kita selamat. Itu aja. Jadi nggak usah kita sikut-sikutan ya. Habis itu kita rasa kemanusiaan kita hilang gara-gara beda agama. Ini banyak ini. Ya, gara-gara beda agama kita jadi istilahnya ya kurang kemanusiaan kita. Baiklah sesama manusia, maka engkau telah baik kepada Tuhanmu. Engkau telah baik kepada Allah. Ya. Jangan kau hebat ke Allah. Sholatnya rajin, zikirnya rajin, ibadahnya rajin, tapi sesama manusia nggak bisa bagus, nggak ada guna itu. Ya. Itu kita harus seimbang. Jangan sampai kita ketuhanannya hebat, ya. Tapi sesama manusia, sama yang non muslim, sikut-sikutan. Ya, kita bilang kita yang paling benar. Jangan. Ya. Jadi mudah-mudahan ini paham hakikat kafir ini. Jangan sampai salah tafsir. Ya, dibuka lagi lah, cari itu referensi. Jangan kita hanya yang kita tahu kafir itu bang sembah patung, kafir itu non muslim, kafir itu yang bukan agamanya Islam, itu aja yang kita tahu makna kafir. Belajar lagi, luas hakikat kafir itu. Ya, nah kalau udah paham nih lebih bijak kita sama yang non muslim. Biar gimana pun saudara itu, walaupun beda agamanya, walaupun dia nggak punya agama, saudara. Kenapa kita bilang saudara? Ya dari satu kakek moyang kita, dari Nabi Adam, saudara kita. Ya, satu kakek moyang. Yang kedua, sama-sama makhluk Allah. Itu juga ciptaan Allah. Ya, makhluk Allah. Jangan sampai kita merasa paling benar. Ya kan? Hilang kemanusiaan kita gara-gara beda agama, nggak boleh. Orang yang paling baik agamanya adalah yang bisa baik kepada sesama manusia. Itu yang betul. Ya, percuma ketuhananmu hebat, ilmu agamamu hebat, tapi nggak memberi kedamaian, nggak memberi ketenangan. Ya, orang dekat kita sakit hati aja dibuatnya. Di mana letak Islam itu? Belum Islam itu. Islam itu damai, tenang, nyaman. Dekat orang sama kita sakit hati aja orang sama kita. Di mana letak Islammu? Ya. Nah, jadi kita harus bijak memahami kafir ini. Jangan sering-sering kita ngomongin orang kafir. Kita yang kafir nggak kenal kita. Ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.